Sebelumnya, yang terhormat para dewan juri dan jamaah sekalian, tatkala saya memanggil jamaah yang solih-solihah, nanti dijawab ya, iya Umi, boleh? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang kenikmatannya tidak bisa diukur oleh para ahli insinyur, apalagi oleh tukang bajigur. Mudah-mudahan kita semua senantiasa bersyukur agar tidak dicap orang yang kufur, yang akan kena gempuran di alam kubur bagaikan nasi dari bubur. Amin ya rabbal alamin. Salawat bersertakan salam semoga tetap tercurah kepada semua sahabat yang awam pahlawan revolusi Islam, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang solih-solihah, tak kenal maka tak arif, maka perkenalkanlah saya Dimas Dwi Anjali, perwakilan dari KUA Kecamatan Ajiran. Pada kesempatan kali ini saya membawakan sebuah materi yang bertemakan peran masjid dalam sosial, ekonomi, dan pendidikan. Jamaah yang solih-solihah, masjid bukan hanya tempat untuk sholat semata. Zaman Rasulullah SAW, masjid memiliki peran sentral dalam kehidupan umat. Di sini, jamaah yang solih-solihah, di zaman yang berkembang pesat seperti ini, masjid memiliki berbagai peran, khususnya untuk para jamaah remaja atau Gen Z. Gen Z merupakan remaja masa kini yang identik dengan digitalisasi, kreatif, inovatif, dan menyukai hal-hal yang baru. Dengan adanya Gen Z inilah beberapa masjid menjadi tempat kegiatan yang menarik. Oleh sebab itu, saya membawakan sebuah materi, yaitu adapun beberapa peran penting masjid. Peran yang pertama yaitu masjid sebagai tempat kegiatan sosial, ekonomi, dan pendidikan umat. Pada masa Rasulullah SAW, Masjid Nabawi tidak hanya difungsikan sebagai tempat ibadah ritual semata. Di sanalah terjadi pendidikan, musyawarah, bahkan kegiatan ekonomi. Gak cuma di Masjid Nabawi saja, di Banyumas adalah salah satu masjid yang belakangan ini lagi gencar-gencarnya menonjolkan kegiatan yang melibatkan Gen Z, yaitu Masjid 17 Purwokerto. Masjid 17 Purwokerto ini menerapkan kegiatan yang menarik bagi Gen Z dan berhubungan dengan sosial dan ekonomi. Contohnya, Masjid 17 Purwokerto selalu mengadakan kajian dengan mengundang ustadz-ustadz milenial dan tema-tema yang menarik bagi Gen Z. Dan yang gak kalah menariknya, setelah kajian itu selesai, anak-anak muda akan diajak untuk medang bareng di Kafe Kemakmuran Masjid 17 Purwokerto. Hal ini tentu membuat para anak muda lebih bergairah untuk datang ke masjid, karena anak muda lebih menyukai perkumpulan yang bersifat santai. Tak hanya di Masjid 17 Purwokerto, para sahabat Nabi juga melakukan kegiatan sosial ekonomi yang lebih kuat dengan menjadikan masjid sebagai titik sentral kebersamaan umat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 18, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir." Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
Dengan adanya kajian dan medan baru setelahnya sangat menghidupkan masjid. Para remaja juga bisa saling mengenal dan mendapatkan pendidikan dari kajian yang mereka ikuti. Jamaah yang solih-solihah. Peran yang kedua, masjid sebagai tempat mengentaskan kemiskinan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin dari kesusahan-kesusahannya di dunia, niscaya Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Di Masjid 17 juga melakukan kegiatannya berkolaborasi dengan LAS atau Lembaga Amil Zakat setempat dengan penyaluran beras kepada para ibu-ibu dan jamaah yang memiliki keterbatasan ekonomi. Hal ini tentu membuat masjid tidak hanya berfungsi untuk tempat sholat semata, tetapi menjadi tempat mengentaskan kemiskinan. Melalui masjid juga bisa membentuk lembaga-lembaga sosial seperti UPZ atau unit pelayanan zakat, koperasi syariah, baitul mal, pelatihan usaha, dan pembinaan UMKM umat. Dengan demikian, masjid sebagai pusat solusi permasalahan ekonomi umat. Jamaah yang solih-solihah, sudah saatnya kita tidak hanya memandang masjid hanya sebagai tempat ibadah ritual semata. Kita harus memakmurkan masjid, dan kita juga harus, dengan masjid kita juga harus memajukan umat. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah yang solih-solihah, jalan-jalan melihat kalbun, cakep. Pulangnya beli teko di pasar batu, cakep. Nuwallahu yawma yasturun al-birru man taqwa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.